Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Hal ini karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah dengan bantuan alat transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Selain itu, sekarang kita bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan sangat mudah. Sekarang, coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian memesan makanan melalui ojek online? Atau pernahkah kalian berbelanja tanpa harus pergi ke tokonya? Ternyata, tanpa kita sadari, adanya ojek online atau toko online itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi menciptakan suatu masyarakat di seluruh penjuru dunia dapat saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi juga memudahkan kita untuk berhubungan dengan masyarakat di negara-negara lain. Misalnya, dalam hal sumber daya alam, ada negara yang menghasilkan sumber daya alam secara berlimpah. Namun, ada juga negara lain yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam tersebut. 1. Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. 2. Anthony Giddens. Menurutnya, semua hal yang terjadi yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Thomas L. Friedman. Menurutnya, globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yang tumbuh karena kapitalisasi dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang menyatukan dunia. Selanjutnya, menurut Princeton and Lyman, globalisasi adalah perkembangan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Lawrence E. Rothenberg. Globalisasi adalah percepatan atau laju dan intensifikasi, interaksi, dan integrasi antar orang-orang, perusahaan, pemerintah, dan dari negara yang berbeda. Martin L. Brown. Globalisasi adalah proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas global. Menurut Immanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global dengan cara menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan sehingga terciptanya persatuan dunia. Ahmad Suparman. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Malcolm Waters. Globalisasi adalah proses sosial yang selalu berakibat tidak adanya batasan geografis antara masyarakat satu dengan masyarakat dunia. John Hackle. Globalisasi sebagai jalan yang berhubungan erat dengan keputusan, kejadian, dan juga kegiatan yang sudah melekat dalam perkembangan dunia sehingga hal tersebut memunculkan konsekuensi signifikan bagi makhluk hidup. Proses terjadinya globalisasi. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap, yaitu: tahap pertama, perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara ini, terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tahap kedua, perdagangan pedagang muslim.
Proses terjadinya globalisasi selanjutnya bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang Muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa hingga Indonesia. Selain berdagang, orang-orang Muslim juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban Muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Namun ternyata bukan cuma Tiongkok, India, dan orang-orang Muslim Arab saja yang berdagang menelusuri negara-negara. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Karena itu, semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah, kapal laut akhirnya dapat berlayar selama 24 jam penuh tanpa menggunakan tenaga angin lagi. Dimulainya penjajahan antar negara. Kemudahan transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia yang pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di negara kita. Tahap keempat, era pertama, kemajuan di bidang teknologi. Buktinya, hingga pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Kedua, kemajuan di bidang transportasi. Selain adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan di bidang transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia II berakhir, pesawat akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial untuk orang-orang berpergian ke kota lain atau ke negara lain. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Tentunya globalisasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada penyebab atau pendorong yang akhirnya membuat proses globalisasi ini dapat terjadi. Faktor penyebab tersebut antara lain adalah 1. Perkembangan teknologi dan informasi. Adanya perkembangan dalam hal teknologi ini salah satunya berdampak pada kemudahan transaksi dalam hal keuangan. Saat ini kita dimudahkan untuk dapat melakukan transaksi tidak hanya di negara sendiri namun juga di negara lain. Selain itu, mudahnya untuk berinteraksi dengan dunia lain. Segala informasi yang berkaitan dengan negara lain dengan mudah dapat kita ketahui hanya melalui internet. 2. Banyaknya kerjasama internasional. Dengan adanya kerjasama internasional ini sangat memudahkan suatu negara melakukan ekspor maupun impor barang. Semakin terbukanya pasar internasional, semakin memudahkan suatu negara mencukupi kebutuhan dalam negeri maupun menjual hasil sumber daya alam negeri sendiri. 3. Kemudahan transportasi. Sistem transportasi yang semakin maju memudahkan masyarakat dalam hal bepergian maupun mengirimkan barang meski terpisah jarak yang sangat jauh. Saat ini kita ingin ke belahan dunia manapun sangat mudah dan cepat karena adanya kemajuan dalam bidang transportasi modern. 4. Ekonomi terbuka. Negara-negara di seluruh belahan dunia mulai terbuka dalam hal ekonomi sehingga terjadilah perdagangan-perdagangan global antar negara dengan sangat mudahnya melakukan jual beli sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Bentuk globalisasi. 1. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti kita ketahui, di era modern, kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern terutama dalam gaya hidup. Contoh globalisasi di bidang ekonomi yaitu 1. Membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. 2. Melakukan jual beli secara online lewat e-commerce.
Ketiga, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. 2. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa terdapat European Free Trade Association dan European Community. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries dan juga masih terdapat banyak organisasi perdagangan lainnya. Selain itu, banyak juga perusahaan nirlaba yang memperluas cabang produksinya di berbagai negara seperti Coca-Cola, KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Di balik semua itu, ada ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. Beroperasinya sebuah perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual produksinya secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Dan yang terakhir, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Contoh globalisasi di bidang budaya yaitu 1. Kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. 2. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi semakin penting. 3. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. 4. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus pengaruh kebudayaan asing. Pada intinya, globalisasi dalam bidang budaya ini adalah segala fenomena sosial yang dilakukan oleh individu dengan mendapatkan pengaruh dari masyarakat global. Dimanapun ia berada, ia akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru tentang kebudayaan asing. Misalnya saja, ada individu yang mengidolakan artis Hollywood. Tak jarang, sebagian dari mereka rela mengubah menyerupai artis yang diidolakan. Mulai dari perubahan pakaian, make up, bahkan sampai perubahan fisik seperti memanjangkan hidung, membuat kulitnya putih, dan sebagainya. Contoh yang mudah sekali untuk kita amati, jika zaman dahulu orang-orang selalu bergotong royong dalam hal apapun, saat ini sudah sangat jarang sekali kita temukan hal yang demikian, terutama jika di perkotaan. Kemudian dari cara berpakaian, masyarakat Indonesia yang menganut budaya ketimuran seharusnya berpakaian yang tertutup dan sopan. Tapi coba kita amati di sekeliling. Tidak jarang orang-orang berpakaian yang terbuka atau mini yang menirukan kebudayaan barat. Sebenarnya, globalisasi dalam bidang budaya seperti dua sisi mata uang, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Dapat menumbuhkan sikap toleransi dengan adanya berbagai keberagaman yang ada di dunia, namun selain itu globalisasi dalam bidang budaya juga dapat melunturkan kebudayaan lokal jika tidak disikapi dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia. Jika kalian perhatikan, penggunaan komputer, gawai, siaran televisi, radio telah mempercepat aliran informasi baik dari lokal maupun internasional. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik dan mudah, cepat, dan aman. Teknologi yang berkembang mempermudah kita melakukan di segala sesuatu dengan singkat dan cepat. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat dan cepat.
Globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Contoh globalisasi di bidang iptek yaitu 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan kemajuan teknologi. 2. Sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. 3. Kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan modern. 4. Pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan meningkat. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan salah satu proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional seperti dengan menggunakan surat atau lainnya sehingga proses penyampaian pesan berlangsung lama. 4. Globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu 1. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. 2. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. 3. Pergeseran media massa dari arah konvensional seperti koran dan majalah menuju ke bentuk digital seperti portal online dan blog. 5. Globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Contoh globalisasi di bidang transportasi yaitu 1. Akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. 2. Bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi terutama karena adanya aplikasi transportasi online. 3. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi. 4. Pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan. 5. Akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena adanya transportasi pesawat. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Adanya industrialisasi menyebabkan berbagai macam penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dan waktu yang sangat singkat. Misalnya, pada masa lalu untuk menjual berbagai hasil hutan dari Sumatera ke Jawa, masyarakat menggunakan kapal besar kemudian singgah di berbagai pelabuhan untuk beristirahat atau melakukan jual beli dengan penduduk. Manusia memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari daerah lain. Karakteristik globalisasi. Menurut Cohen dan Kennedy, karakteristiknya adalah 1. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. 2. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. 3. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. 4. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Aspek positif dan negatif globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan, terutama pada ilmu pengetahuan. Jadi, agar globalisasi ini berdampak positif, harus terus belajar dan berkembang. Ketika mencoba beradaptasi, sudah pasti harus mengikuti dengan perkembangan yang begitu pesat. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif. 1. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. 2. Peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. 3. Memudahkan terjalinnya investasi antar negara. 4. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri.
Dampak negatif. 1. Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. 2. Barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. 3. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Jika dibandingkan dengan bidang ekonomi, dampak di bidang sosial budaya bisa kurang terlihat, karena biasanya secara tak sadar ternyata mengubah perilaku atau pola pikir kita. Salah satu dampak yang bisa terjadi akibat globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi adalah masuknya budaya atau gaya hidup barat ke dalam kehidupan sehari-hari kita yang menyebabkan tergantinya budaya lokal. Padahal gaya hidup barat tidak semuanya dapat ditiru atau dapat diaplikasikan di Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun harus pula tetap dilestarikan agar tidak ada bagian yang tertinggal. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi secara keseluruhan. Dampak positif globalisasi. Globalisasi yang melanda negara-negara seluruh dunia mendapat dampak positif antara lain 1. Berkembangnya iptek. Globalisasi membawa masyarakat menyesuaikan terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini membawa pengaruh pada minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan semakin besar. Ilmu pengetahuan juga membawa keuntungan seperti kemudahan dan hasil produksi yang lebih banyak. Contohnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisien adalah tepat, cermat, dan berdaya guna dalam melakukan sesuatu. Globalisasi telah membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien dalam berbagai sektor. 3. Perekonomian negara semakin meningkat. Kehadiran globalisasi di suatu negara dapat meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dikarenakan banyak modal yang masuk ke suatu negara dengan tujuan investasi dalam bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, dan juga industri. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Coba kalian tanya kepada orang tua kalian atau guru kalian sebelum adanya teknologi seperti saat ini. Dulu sangat terbatas sekali dalam melakukan komunikasi, terutama komunikasi jarak jauh. Hadirnya gawai, internet, telepon, dan jejaring internet menjadikan jarak dan waktu tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, berkembangnya dunia pariwisata. Apakah kalian pernah melihat pemandangan suatu daerah di internet, televisi, atau media sosial? Tempat-tempat yang indah dapat disebarluaskan ke masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tempat-tempat yang indah menjadi tempat pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dampak negatif globalisasi. Globalisasi yang melanda negara-negara seluruh dunia mendapatkan dampak negatif antara lain 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan manusia yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan menirukan gaya hidup bangsa barat seperti Amerika dan Eropa. Contohnya gaya rambut dengan diwarnai pirang dan pergi ke klub malam merupakan budaya dari orang barat yang ditiru oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Demoralisasi adalah terkikisnya bahkan sampai meninggalkan nilai-nilai sosial yang terdapat di masyarakat. Ciri-ciri demoralisasi ditujukan dengan adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, adanya tindakan korupsi, pencurian, dan pergaulan bebas. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena modernisasi dan pembangunan tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Kesenjangan sosial ekonomi ini dapat berupa adanya kecemburuan sosial antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. 4. Kriminalitas. Kriminalitas ini banyak terjadi di kehidupan era globalisasi. Hal ini diakibatkan karena globalisasi membawa dampak terhadap persaingan, kepadatan penduduk, perbedaan pendapat, dan mentalitas yang labil. Sehingga dampak kriminalitas ini menyebabkan stabilitas keamanan rakyat terganggu, merugikan negara, merugikan pihak lain, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. 5. Pencemaran lingkungan. Globalisasi dengan adanya banyak pembangunan industri telah membawa perubahan pada alam.
banyak lingkungan yang tercemar karena produk dan limbah dari industri. Sehingga hal ini harus dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL, agar lingkungan tidak tercemar dan menimbulkan masalah kesehatan. Dan yang terakhir, kenakalan remaja. Globalisasi juga berpengaruh terhadap perilaku remaja. Budaya-budaya dari luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya lokal diterima begitu saja tanpa adanya filter dari dalam diri. Hal ini dikarenakan remaja cenderung berusaha menampilkan sikap hidup seolah-olah kaya, maju, dan modern agar dianggap up to date. Misalnya, melihat budaya luar negeri yang membuat tulisan di tembok-tembok jalanan, padahal di luar negeri hal itu dilakukan sudah ada izin dari pihak terkait. Namun para remaja langsung menirunya dengan mencoret-coret tembok di jalanan tanpa adanya perizinan dahulu atau yang disebut dengan tindakan vandalisme. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi suatu bangsa. Tidak mungkin suatu bangsa menutup diri dari globalisasi, sehingga harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan diri sebagai bangsa yang mempunyai hak sebagai subjek globalisasi. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi yaitu 1. Masyarakat harus selektif dalam memilih budaya luar dengan mengambil kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Selain itu, budaya lokal harus tetap dilestarikan dan diangkat agar tidak hilang akibat globalisasi. 2. Menyaring informasi yang baik dan bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 3. Menggunakan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang terakhir, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Adapun cara yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia agar terjaga. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. 1. Upaya menghadapi globalisasi IPTEK. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Berkompetisi dalam kemajuan IPTEK. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 2. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. 3. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam bidang komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. 4. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Globalisasi di bidang transportasi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan alat transportasi. Lalu, bagaimana cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien? 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khas budaya.